Bagaimanapun juga, Donald Trump berusaha meyakinkan sebaliknya. Namun hari ini Iran secara resmi menyatakan haknya atas Selat Hormuz dan mengumumkan penerapan biaya bagi semua kapal yang melintas, terlepas dari posisi Amerika Serikat. Tanpa sepengetahuan tim-tim negosiasi, Oman dan Iran diam-diam mencapai kesepakatan dan kini mendorong rencana yang dapat secara drastis mengubah aturan pelayaran melalui Selat Hormuz. Sekarang Oman juga menuntut agar kapal-kapal membayar biaya untuk melintas. Dan saya ingatkan, Selat Hormuz memang dibagi antara Iran dan Oman. Meskipun secara resmi disebut sebagai sumbangan sukarela, di Teheran mereka tidak menyembunyikan bahwa mereka menganggapnya sebagai pembayaran wajib. Donald Trump hari ini membanggakan diri atas keberhasilan negosiasi dengan Iran, sementara Iran sendiri mengajukan tuntutan baru kepada Amerika Serikat untuk menandatangani kesepakatan damai final. Setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan serangan timbal balik dan mengadakan konsultasi di Qatar mengenai masalah pelayaran di Selat Hormuz, situasi kembali menjadi rumit karena posisi Teheran. Iran menyatakan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan pejabat tinggi Amerika Serikat. Namun, masalah bagi Washington adalah saat Trump membanggakan keberhasilannya, kesepakatan sudah tercapai di belakangnya. Dalam edisi ini, kita juga akan menganalisis data tentang pelayaran di Hormuz. Dan data tersebut menunjukkan bahwa masih sangat jauh dari tingkat sebelum perang. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan bahwa Amerika masih memiliki banyak kartu dan keunggulan yang siap mereka gunakan terhadap Iran. Namun, Amerika Serikat juga siap menerima keberhasilan sementara dalam perang ini. Saat ini sedang berlangsung negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Qatar, jadi mari kita bahas berita terbaru. Seperti kata pepatah, langsung dari lapangan. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik-topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di episode ini. Dan juga jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Pichi News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru secara langsung begitu kami menerimanya. Jadi, mari kita mulai tentu saja dengan topik Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengomentari negosiasi dengan Iran menyatakan bahwa Washington sangat akur dengan Teheran. Menurutnya, pertemuan terbaru di Qatar berjalan sangat baik. Berikut kutipan dari Donald Trump. Denuklirisasi Iran berjalan dengan baik. Mereka telah mengadakan pertemuan yang sangat baik, tapi kita akan lihat nanti. Terkait pertemuan ini, tentu saja kita perlu membahasnya lebih detail. Karena sebenarnya pertemuan itu sendiri tidak benar-benar terjadi. Tapi menurut Trump, pertemuan itu berjalan dengan baik. Perlu saya catat, pada hari Rabu, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan teknis di Doha. Kedua pihak membahas lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz dan isu gencatan senjata. Pada hari Rabu, utusan Trump, Jared Kushner, dan Stephen Witkoff bertemu dengan Perdana Menteri Qatar, yaitu perantara dalam perundingan. Meskipun awalnya Trump mengumumkan akan ada perundingan langsung dengan Iran, namun perundingan langsung itu tidak terjadi. Dan justru keengganan orang Iran untuk mengadakan perundingan langsung dengan perwakilan Amerika menunjukkan bahwa Teheran sedang menjalankan permainan ganda dan bisa dibilang jalur diplomatik paralel. Saya ingatkan, pada hari Selasa Iran menyatakan bahwa mereka tidak berniat mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi Amerika Serikat yang datang ke Qatar. Mereka adalah Witkoff dan Kushner. Sikap Teheran seperti ini mempersulit prospek tercapainya perjanjian damai jangka panjang antara negara-negara tersebut. Dan kini, para pejabat Iran menyatakan bahwa sebelum membahas isu-isu yang lebih rumit, khususnya kemungkinan pembatasan program nuklir, kedua belah pihak harus menyelesaikan semua ketentuan rezim gencatan senjata yang telah disepakati 2 minggu lalu. Itu termasuk pencabutan sanksi, pencabutan blokade, pencairan aset-aset Iran, dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa Washington dan Teheran masih jauh dari mencapai kompromi mengenai poin-poin utama dan juga kesepakatan kerangka awal. Kesepakatan itu mengatur bahwa Iran harus menghentikan pemblokiran Selat Hormuz sebagai imbalan atas insentif finansial. Setelah itu, kedua pihak akan memiliki waktu 60 hari untuk bernegosiasi mengenai penandatanganan perjanjian damai permanen. Jadi dari 60 hari itu 2 minggu sudah berlalu. Menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, dan perwakilan khusus Stephen Witkoff tiba di Doha untuk melakukan negosiasi yang oleh Gedung Putih disebut sebagai pertemuan tingkat tinggi antara высокого уровня.
Pada saat yang sama, otoritas Iran dan Qatar melaporkan bahwa perwakilan Amerika hanya akan berkomunikasi dengan perantara, bukan langsung dengan pihak Iran. Dan menyebut ini sebagai pertemuan tingkat tinggi adalah tidak tepat. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Iran sudah menyatakan bahwa mereka menguasai Selat Hormuz. Lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz sebagian telah dilanjutkan setelah perang. Namun demikian, pejabat Iran menegaskan bahwa pengawasan terhadap pergerakan kapal akan dilakukan bersama dengan Oman yang terletak di seberang pantai selat strategis tersebut. Selain itu, di Teheran diumumkan niat untuk mulai pertengahan Agustus memberlakukan biaya untuk kapal yang melintas setelah berakhirnya masa negosiasi selama 60 hari. Dan faktanya, jika kita melihat nota kesepahaman, Teheran memiliki hak penuh untuk melakukan hal itu. Dan Trump telah menandatanganinya. Dan di sini saya akan mengutip pernyataan dari negosiator utama Iran, Muhammad Baghir Ghalibaf. Kedaulatan atas Selat Hormuz adalah milik Iran dan Oman, dan lalu lintas di selat tersebut diatur oleh kesepakatan yang ditetapkan oleh Iran. Dan meskipun ada ketidakpastian ini, harga minyak tetap turun setelah peristiwa akhir pekan, ketika Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Iran sebagai tanggapan atas serangan drone terhadap kapal-kapal dagang. Selain itu, Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika di Kuwait dan Bahrain. Pada saat yang sama, konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan memperingatkan bahwa bahkan setelah pasar energi stabil, ekonomi yang paling rentan masih bisa sangat menderita akibat kenaikan harga pangan dan bahan bakar. Katanya, semuanya tidak akan pulih begitu saja. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Perang sudah menyebabkan percepatan inflasi global. Undang-undang tentang pengawasan lembaga telah meningkatkan tekanan politik terhadap Donald Trump menjelang pemilihan paruh waktu Kongres Amerika Serikat pada bulan November, di mana hasilnya akan menentukan siapa yang mengendalikan lembaga legislatif Amerika Serikat. Donald Trump sendiri dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah meminta para penjual bahan bakar di Amerika untuk menurunkan harga bensin. Mereka bilang, lihat saja harga minyak sudah turun, jadi kalian harus menurunkan harga bensin. Meskipun sangat aneh ketika Menteri Keuangan membuat seruan seperti itu, karena dia sendiri sangat paham bahwa jaringan SPBU yang sama, mereka sekarang menjual bensin yang dibeli pada periode ketika harga minyak jauh lebih tinggi. Dan untuk mencapai harga yang sekarang, yaitu masih akan memakan waktu. Dan perjanjian sementara antara Amerika Serikat dan Iran juga mencakup penghentian aksi militer antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. Namun ini sangat berbahaya. Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, yang merupakan sekutu Hizbullah, menyatakan keraguannya terhadap perjanjian kerangka terpisah antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada minggu lalu. Para analis mencatat bahwa kesepakatan semacam itu mungkin hanya akan memperkuat konfrontasi saat ini, karena penarikan pasukan Israel dari selatan Lebanon secara langsung terkait dengan perlucutan senjata Hizbullah. Namun hambatan utama dalam tahap negosiasi saat ini adalah Selat Hormuz. Ada sesuatu yang Donald Trump belum terburu-buru untuk membicarakannya secara terbuka, meskipun dia sangat mengetahuinya. Dan bukan tanpa alasan, saya tadi sudah bilang bahwa Iran sedang memainkan permainannya sendiri secara paralel. Sementara Trump meyakinkan semua orang di sekitarnya bahwa semuanya berjalan dengan baik baginya, bahwa dia sangat akur dengan Teheran. Namun Teheran memainkan permainannya sendiri. Oman dan Iran saat ini sedang mendorong rencana bersama yang bisa secara drastis mengubah aturan pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu jalur laut terpenting di dunia. Setelah berakhirnya Perang Amerika-Iran, justru Muscat yang mengusulkan untuk memberlakukan biaya penggunaan selat tersebut. Dan meskipun secara resmi di Oman dikatakan bahwa ini adalah sumbangan sukarela, di Teheran tentu saja mereka tidak menyembunyikan bahwa mereka menganggapnya sebagai pembayaran wajib yang semestinya. Katanya sih tentu saja sukarela, tapi kalau Anda tidak membayarnya, Anda tidak akan bisa melewati selat itu. Tapi secara resmi tidak ada yang menuntut apapun dari siapapun. Semuanya bersifat sukarela. Dan sekarang saya akan jelaskan bagaimana skema ini akan bekerja. Seperti yang diketahui, hari ini Oman bahkan sudah menyampaikan kepada Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya tawaran resmi tentang mekanisme baru penggunaan Selat Hormuz. Menurut dokumen tersebut, perusahaan pelayaran harus membayar iuran pajak, menjamin keamanan pelayaran di selat ini.
Pihak Oman menegaskan bahwa pembayaran ini bersifat sukarela dan bukan merupakan biaya klasik atau biaya transit. Diusulkan untuk mengambil model Selat Malaka dan Singapura sebagai contoh. Di sana sudah bertahun-tahun berjalan dana khusus, di mana pemerintah dan perusahaan swasta secara sukarela menyumbangkan sejumlah dana tertentu untuk mendukung keamanan pelayaran di selat tersebut. Namun, pihak Iran menafsirkan kesepakatan tersebut secara berbeda, dan salah satu pejabat tinggi Iran menyatakan bahwa pembayaran harus bersifat wajib. Dan nantinya uang itu akan dibagi rata antara Iran dan Oman. Dia bilang, ini adalah selat milik bersama kita. Kami akan mengumpulkan uang dan membaginya berdua, 50-50. Penting untuk diingat bahwa sebelum perang antara Amerika Serikat dan Iran, Selat Hormuz tetap ada. Terbuka, yang penting sebagai jalur laut internasional, di mana kapal-kapal bisa lewat secara gratis sepenuhnya. Begitulah keadaannya selama beberapa dekade, dan ternyata di sana cukup aman. Namun, itu sebelum Donald Trump memutuskan untuk menyerang Iran. Namun, selama pertempuran, Iran secara efektif mengambil alih kendali atas selat tersebut dan memblokir pergerakan kapal. Hal ini menyebabkan lonjakan tajam harga minyak dunia. Seperti yang Anda ingat, harganya melebihi $100 per barel, dan harga bahan bakar pun naik di banyak negara di dunia. Setelah perang berakhir, Teheran telah berulang kali menyatakan bahwa mereka berniat menggunakan kendali atas selat tersebut sebagai alat ekonomi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sudah menyatakan bahwa Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke status sebelum perang, di mana pelayaran sepenuhnya gratis. Ya, seperti kata pepatah, dulu memang ada masanya. Lalu datanglah Trump. Namun, Washington sama sekali tidak mendukung upaya apapun untuk memonetisasi jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Namun, kalau boleh saya mendahului, bisa saja terjadi bahwa pendapat Washington tidak akan didengarkan. Menteri Luar Negeri AS Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa Amerika Serikat menentang segala bentuk pembayaran apapun namanya, bea, pungutan, atau sumbangan sukarela. Katanya, kami tidak peduli bagaimana menyebutnya, tetapi jalur pelayaran harus tetap gratis. Проход должен быть бесплатным. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut gagasan pemungutan biaya untuk lewatnya kapal-kapal melalui Selat Hormuz sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Bahkan pada musim semi lalu, dia sempat mengancam Oman dengan konsekuensi militer jika negara itu mendukung inisiatif semacam itu. Meskipun demikian, para negosiator Amerika tetap melanjutkan konsultasi dengan Muscat dan berharap dapat menemukan kompromi. Artinya, mereka sudah tidak menolak lagi. Mereka sekarang bilang, dengar, sekarang bukan hanya Iran yang menginginkan ini. Oman juga menuntut hal yang sama, jadi mari kita coba bernegosiasi. Begini saja, kalau kalian belum paham, saya akan tegaskan lagi. Iran sekarang sudah sepakat dengan Muscat dan membebankan semua pekerjaan kotor ini ke pundak Oman. Seolah-olah bukan mereka yang begitu aktif mendorong ide ini. Sekarang ini adalah idenya Oman, jadi kita harus bernegosiasi. Dan sekarang Menteri Luar Negeri Oman, Badar Al-Busaidi, menegaskan bahwa negaranya tidak mengusulkan untuk memberlakukan biaya khusus untuk transit, karena itu akan bertentangan dengan hukum internasional. Jadi, orang Oman berkata, dengar, tidak ada pembayaran wajib apapun. Sebagai gantinya, menurut beliau, yang dimaksud adalah pendanaan layanan untuk menjamin keamanan pelayaran, penanggulangan kecelakaan, dan perlindungan lingkungan. Ya, saya tidak akan mengulang lagi bahwa sebelum perang semuanya berjalan, semuanya normal, ternyata sekarang untuk semua itu dibutuhkan uang. Jadi, Al-Busaidi menekankan bahwa menjaga selat tetap dalam kondisi aman memerlukan biaya yang besar. Tapi intinya adalah satu-satunya ancaman di Selat Hormuz adalah Iran. Dan justru Iran bersama Oman yang akan mengumpulkan uang untuk melindungi kapal-kapal dari ancaman Iran sendiri. Absurd? Tentu saja. Tapi justru skema seperti itulah yang sedang didorong oleh kedua negara saat ini. Para diplomat Eropa mengakui bahwa mereka tidak menyukai ide pembayaran baru itu sendiri. Namun, saat ini tugas utama adalah merancang mekanisme yang mungkin itu agar tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional Arsenio Dominguez menyatakan hari ini bahwa segala bentuk pungutan wajib akan dianggap ilegal. Pada saat yang sama, dia memperbolehkan pembentukan iuran sukarela jika mekanismenya bekerja seperti di Selat Malaka.
Jadi, secara umum, di Eropa tidak menentang pemungutan biaya untuk kapal yang melewati Selat Hormuz. Hanya saja mereka sedang mencari cara untuk menamainya agar tidak terlihat seperti pungutan liar. Dan jika mereka menemukan caranya, yang sebenarnya sudah mereka temukan, kemungkinan besar Amerika tidak akan bisa menentangnya. Dan dalam konteks ini, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan memberikan penilaian yang sangat brilian terhadap seluruh situasi ini. Berikut kutipannya. Mengapa kami harus setuju dengan aturan baru di Selat Hormuz hanya karena terjadi perang? Namun, Donald Trump tidak memiliki jawaban atas pertanyaan ini. Sekarang, yang paling penting, di Muscat, mereka sudah secara langsung menyatakan bahwa selama utusan Trump, Witkoff, dan Kushner sedang melakukan negosiasi mereka di Qatar. Dalam beberapa hari ke depan, Iran dan Oman berencana untuk memulai negosiasi resmi mengenai masa depan rezim pelayaran di Selat Hormuz. Inilah topik yang tetap menjadi salah satu kunci dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran setelah penandatanganan perjanjian kerangka perdamaian. Dan jika kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan tentang mekanisme pendanaan baru, hal ini bisa menjadi perubahan paling signifikan dalam aturan penggunaan Selat Hormuz dalam beberapa dekade terakhir. Dan hal ini dapat berdampak signifikan pada perdagangan dunia. Karena melalui jalur inilah sekitar 1/5 dari ekspor minyak global dan volume besar gas alam cair dikirimkan. Ngomong-ngomong, menurut data dari layanan Marine Traffic, lalu lintas kapal di Selat Hormuz secara bertahap meningkat. Kemarin tercatat ada 34 penyeberangan, namun angka ini masih jauh dari rata-rata sebelum perang yang mencapai sekitar 100 penyeberangan setiap hari. Meskipun arus kapal meningkat, masalah keamanan tetap ada, yang omong-omong Oman dan Iran akan berusaha lindungi. Diumumkan, Pusat Informasi Maritim Gabungan pada Selasa malam menyatakan bahwa, kutip, tingkat ancaman keamanan maritim di Selat Hormuz telah dinaikkan menjadi signifikan, masih ada bahaya ranjau tambahan dan operasi pembersihan ranjau masih berlangsung. Kapal dagang melewati selat baik melalui koridor Oman Selatan maupun rute utara yang dikendalikan oleh Iran. Dan ini yang lucu. Menurut nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Donald Trump pada 17 Juni, Amerika Serikat memiliki waktu hingga 19 Juli untuk sepenuhnya mencabut blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan Iran, seperti yang diharapkan, akan melakukan segala upaya untuk memulihkan arus barang ke tingkat sebelum perang dalam periode yang sama. Namun, secara jelas disebutkan hal itu tidak dijamin. Artinya, orang Amerika wajib mencabut seluruh blokade, sedangkan orang Iran akan berusaha untuk mencabut blokade mereka juga. Dan menurut analisis dari Tanker Trackers, setelah pencabutan blokade secara resmi yang dilakukan Amerika Serikat 2 minggu lalu, Iran telah mengekspor sekitar 50 juta barel minyak mentah. Sementara negara-negara lain di Teluk Persia mengalami kesulitan dalam mengatur ekspor mereka sendiri. Karena saat ini Teluk Persia dipenuhi oleh kapal tanker yang tidak bisa keluar dari Selat Hormuz. Hari ini, sebuah kapal tanker besar juga kandas di sana, sehingga menutup sebagian selat. Dan inilah jebakan utama yang menjerat Donald Trump, yaitu dalam perjanjian tanggal 17 Juni tidak dibahas apakah Iran pada akhirnya akan mempertahankan kendali atas Selat Hormuz. Di sana tertulis dengan jelas bahwa kapal-kapal hanya dapat melewati secara gratis selama 60 hari. Selama Iran dan negara-negara tetangganya di Teluk Persia menyusun kesepakatan baru mengenai Selat Hormuz, yang berarti Iran mungkin diizinkan untuk memungut biaya dan kita bisa melihat ke arah mana negosiasi ini berjalan. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mencoba mengatakan sesuatu kepada kita, tapi jujur saja, saya sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Nah, mungkin Anda bisa memahaminya. J.D. Vance menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Iran, masih banyak kartu yang harus diletakkan di atas meja. Jika Teheran, seperti yang dikatakan Vance, merespons dengan benar, maka semua orang akan melihat ke belakang dan berkata bahwa semuanya dimulai dari awal yang baru. Sebaliknya, jika Iran bertindak buruk, Amerika Serikat, seperti yang dinyatakan Vance, masih memiliki banyak titik tekanan untuk memastikan hasilnya menguntungkan bagi Amerika.
Mari saya lanjutkan dengan mengutip pernyataan lengkap dari JJ Defense. Semua orang ingin mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Atau para Demokrat dan sejujurnya bahkan beberapa Republikan berkata, nah ini menunjukkan bahwa Donald Trump goyah. Sementara yang lain berkata bahwa semuanya sudah selesai. Dan orang-orang Iran berkata ini dan itu, ini dan itu. Dan saya akan sangat skeptis terhadap semua yang dikatakan sekarang. Tapi kabar baiknya adalah kita punya pemerintahan, kita punya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang terus-menerus berusaha mencari cara untuk mendapatkan keuntungan bagi rakyat Amerika. Pada akhirnya saya benar-benar percaya bahwa kita akan melihat kembali momen ini dan berkata, kita telah mencapai hasil yang baik. Ini akan membutuhkan banyak kerja keras, tidak hanya di jalur negosiasi, tetapi juga di bidang-bidang lainnya. Jadi teman-teman, jika kalian sudah paham kartu apa lagi yang dimiliki Donald Trump terkait Iran dan kapan dia akan memainkannya, berdasarkan pernyataan dari JJ Defense ini, silakan tulis di kolom komentar. Karena saya sudah mendengarkan pernyataan fans ini beberapa kali dan tetap saja saya tidak mengerti kemana arahnya. Dia bilang, kita punya presiden yang sangat-sangat hebat yang, perhatikan, terus-menerus berusaha mencari cara untuk mendapatkan keuntungan bagi rakyat Amerika. Berusaha memahami caranya. Jadi sejak awal dia memang tidak punya strategi apapun. Saat dia memulai perang, apakah dia tahu kemana dia terlibat? Atau baru sekarang dia mencoba memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya? Lalu dia bilang, ada kartu dan kita menggunakannya. Kartu apa? Kartu apa? Di mana? Kalau memang ada kartu, pasti sudah digunakan. Tapi sepertinya memang tidak ada. Dan kita melihat bahwa Iran mendapatkan keuntungan, banyak preferensi, sementara Trump berusaha memahami bagaimana mendapatkan keuntungan untuk rakyat Amerika. Ini terjadi pada tahap negosiasi setelah berapa lama? 2 bulan perang, bahkan lebih dari 2 bulan. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi berapapun melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung channel Alexei Pechen. Pilih cara yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.